Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahroji, NIM 2014-2013-4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Ya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini, ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science. Science of language misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa. Science of fiction arti cerita khayal yang bersifat ilmiah. Dalam Dictionary of Modern Written Arabic, ilmu diartikan bermacam-macam. Knowledge atau pengetahuan, learning atau pembelajaran, lore atau adat dan pengetahuan, cognizance atau pengetahuan, tanggung jawab, information atau informasi, cognition atau pengakuan, intellectualization atau pemikiran akal, perception atau tanggapan, knowledge atau pengetahuan, science atau natural science. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, ilmu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kehidupan di dunia, dan pengetahuan tentang kehidupan di akhirat. Kedua, karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia. Menurut Al-Roghib Al-Ashafani, ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam, salah satunya adalah temuan tentang zat sesuatu, dan yang kedua temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang bisa dinyatakan keberadaannya atau ketiadaannya. Ilmu model pertama hanya membutuhkan satu objek seperti pada firman Allah. Mereka tidak mengetahui Allah, sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun ilmu yang kedua membutuhkan kepada dua maf'ul atau objek, seperti firman-Nya. Jika mereka mengetahui wanita-wanita tersebut beriman dan firman-Nya, pada hari Allah mengumpulkan para rasul hingga pada firman-Nya, tidak ada ilmu bagi kami. Hal itu menjadi isyarat bahwa akal mereka terbatas. Dari segi lain, ilmu terbagi dua. Ada yang bersifat nazari atau teoritis dan yang bersifat praktis atau terapan. Ilmu yang teoritis jika diketahui maka akan sempurna seperti ilmu tentang adanya alam, dan ilmu yang praktis tidak akan sempurna kecuali jika dipraktikkan seperti ilmu tentang peribadatan. Definisi tersebut memberikan petunjuk dan ciri tentang ilmu. Yang pertama, sesuatu dikatakan ilmu jika dapat menjelaskan hakikat sesuatu. Yang kedua, kata-kata sesuai mengandung arti universal, yakni bahwa ilmu menjangkau semua hal baik yang fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, di dalam ilmu ada unsur zat atau fisiknya yang dapat dilihat oleh mata seperti zat cair, benda padat, tumbuh-tumbuhan, binatang, barang tambang, dan mineral. Serta ada unsur hukum atau aturan yang berlaku yang tidak tampak tapi dapat dirasakan. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Sholih bin Utsman mengartikan ilmu sebagai berikut. Secara bahasa, ilmu adalah menghilangkan kebodohan dan juga berarti temuan tentang sesuatu secara pasti dan tidak meragukan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan secara operasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Apa yang dilakukan seseorang ilmuwan itu bukan sesuatu yang sederhana. Ia melakukan eksperimen dan mencatat hasilnya, mengamati fenomena alam dan sosial, duduk di kamar kerjanya dan memecahkan bersamaan, berpikir serius untuk jangka waktu yang lama, atau membiarkan sesuatu masalah mengendap dalam otaknya tanpa ia pikirkan lagi selama berminggu-minggu, sampai pada suatu hari ia mempertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk sebuah hipotesis baru atau suatu metode baru yang menerjang pikirannya bagaikan gambaran cahaya kilat. Definisi ini memberi catatan tentang ilmu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi hakikatnya, ilmu itu hakikatnya hipotesis baru atau metode baru yang menerjang pikiran bagaikan gambaran cahaya kilat. Yang kedua, dari segi bentuknya, ilmu adalah hasil kerja keras dan rumit yang membutuhkan segenap kemampuan, baik fisik, raga, panca indera, akal, dan kemauan yang kuat, disertai kesabaran dan ketekunan menggelutinya di dalam ruang kerja atau di suatu desa atau kota atau negara dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, dari segi objeknya, ilmu berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alam yang dapat diamati, diobservasi,
dikuantifikasi, diukur, ditakar, ditimbang, difoto, dan disimpan, dan sebagainya. Dan karenanya tidak menjangkau hal-hal yang bersifat keyakinan, hasil renungan, ilham, taufik, hidayah, wahyu. Selanjutnya terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses proposisi-proposisi yang diedukasikan sebagai konsekuensi-konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu. Dan keahliannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Dengan demikian, teori ilmiah mempunyai bentuk premis dan konklusi. Inilah yang dimaksudkan dengan teori ilmiah yang memiliki bentuk rasional. Karena kebenaran ilmiahnya rasional, hal itu bisa dicapai oleh setiap orang yang dapat berpikir dengan jernih dan mempunyai kemampuan secukupnya untuk menguasai bahasanya. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sifatnya umum. Berbeda dengan visi seniman atau mistikus, ia merupakan sesuatu yang esoterik atau memiliki sifat yang pada pokoknya pribadi. Selanjutnya terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses proposisi-proposisi yang diedukasikan sebagai konsekuensi-konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu. Dan keahliannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Dengan demikian, teori ilmiah mempunyai bentuk premis dan konklusi. Inilah yang dimaksudkan dengan teori ilmiah yang memiliki bentuk rasional. Karena kebenaran ilmiahnya rasional, hal itu bisa dicapai oleh setiap orang yang dapat berpikir dengan jernih dan mempunyai kemampuan secukupnya untuk menguasai bahasanya. Dengan kata lain, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sifatnya umum. Berbeda dengan visi seniman atau mistikus, ia merupakan sesuatu yang esoterik atau memiliki sifat yang pada pokoknya pribadi. Dengan demikian, bahwa inti dari ilmu pengetahuan adalah teori, konsep, gagasan, pemikiran, atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dan dalam memahami berbagai objek kajian, yakni wahyu yang menghasilkan ilmu agama, alam jagat raya yang menghasilkan alam, sains, fenomena sosial yang menghasilkan ilmu sosial, hakikat segala sesuatu yang menghasilkan filsafat, dan cahaya dari Allah yang sifat dan karakternya berbeda. Namun semua itu berasal dari Tuhan, karena semuanya ciptaan Tuhan. Karena sifat dan karakternya itulah, ilmu tersebut memiliki makna yang bermacam-macam, sesuai dengan kesepakatan para ahli. Materi yang kedua yaitu tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Orang misalnya melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Bola dilempar jatuh ke bawah, ilmu menjelaskan alasannya mengapa bola jatuh ke bawah. Dengan ilmu, segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya. Ilmu tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perancangan sosial untuk masa depan. Misalnya, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar pengembangan berbagai ilmu. Dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencapaian spiritual. Ilmu alam memiliki ciri-ciri: yang pertama, dapat diamati. Yang kedua, objektif dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional. Yang ketiga, dapat dilihat, dirasa, diukur, ditimbang, ditakar, disimpan, dan seterusnya. Dan yang keempat, universal, bahwa hukum-hukum yang ada di dalamnya menjangkau semua benda. Yang kelima, time response-nya tetap. 6. Masuk akal, yakni berbagai perubahan yang terjadi dapat dijelaskan melalui bukti-bukti yang jelas. Yang ketujuh, tidak dapat dimasuki unsur perasaan. Dan yang kedelapan, hubungannya dengan agama atau intuisi secara fisik agak jauh atau kering. Ilmu agama memiliki ciri-ciri: yang pertama, sebagian dapat diamati gejala-gejalanya, terutama yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, subjektivitas, terutama yang terkait dengan teologi dan pemahaman hukum serta lainnya. Yang ketiga, tidak sepenuhnya tunduk pada panca indera, fisik, dan akal pikiran. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal karena ada muatan penafsiran yang subjektif. Yang kelima, time response-nya tidak dapat diprediksi dengan tepat. Misalnya kiamat itu pasti akan datang, tapi tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Dan keenam, sebagian ada yang masuk akal dan sebagian yang masuk rasa atau keyakinan. Materi yang ketiga yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya ilmu
sains atau ilmu alam itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubungan dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Sebelum mengakhiri materi pada kali ini, kita akan membacakan surat Al-Kafirun. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.